good afternoon. Selamat siang kucapkan, selamat kembali ke channel saya Hanami TV in the house guys. Anyway, terima kasih klik video ini, semoga kamu dipermudahkan usahanya dan sehat-sehat selalu. So ya guys, we back with another video. Tapi untuk konten kali ini dia membuatkan saya sedikit bingung ya. So kita tahu kalau namanya negara Indonesia nih, dia paling kurang kontroversi dengan negara-negara yang bergolak sama negara yang orang bilang negatif lah ya. Tapi tetap ada negara-negara yang membenci Indonesia. Dan salah satu bukti nyata adalah yang paling terdekat dengan Indonesia, yaitu Papua Nugini. Jadi, ini daripada channel Polemik tegas mengecam Indonesia di forum internasional. 9 negara tetangga yang membenci Indonesia. Ini yang bingung ya. Ini guys, aku pun tidak tahu apa dia punya punca. Apalah malah. Let's go to the video. Smuggled in from Papua New Guinea to rejoin in United Kingdom. Indonesia sebenarnya jarang sekali mengalami konflik dengan negara lain. Nah, betul. Ya, bisa dibilang damai-damai saja. Paling aman ya Indonesia. Karena Indonesia terletak di Asia Tenggara, yang konon jadi negara netral secara politik, mulai dari zaman Perang Dingin sampai Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi siapa yang menyangka jika ternyata ada juga loh negara-negara yang membenci Indonesia. Tentu ada berbagai alasan kenapa mereka membenci negara kita. Dan negara mana saja dan apa saja alasannya? Yuk kita simak bersama ulasannya dalam video Polemik kali ini. Salah satu yang jadi pemicu kenapa Indonesia mendapat kecaman dari berbagai negara adalah karena keberpihakan perang, sektor ekonomi, wilayah teritorial, sampai ikut campur dalam membela KKB untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Dan ternyata mereka ada campur tangan Indonesia juga berasal dari negara-negara tetangga yang lokasinya tidak berjauhan dari Indonesia. Di posisi pertama ada Saint Laurent dan Grenadines. Negara ini menjadi satu-satunya negara di benua Amerika yang membenci Indonesia. Kebencian itu pun disampaikan wilayah ini dalam sebuah forum PBB. Mereka tidak segan memojokkan Indonesia dalam forum PBB yang diselenggarakan 2016 silam. Mereka bahkan masih menaruh kekesalan hingga saat ini, meski kejadian itu sudah berlangsung lama. For the legitimate aspiration of the people of dia membela Papua. Palau juga menjadi salah satu negara yang membenci Indonesia. Mereka punya konsen yang besar terhadap KKB di Papua dan bergabung dengan negara Oseania di tahun 2016 sebagai salah satu negara yang pro penyelidikan pelanggaran HAM di Papua. Negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia ini bahkan menjadi salah satu negara yang ikut menyuarakan kemerdekaan Papua Barat bersama dengan negara lainnya di Oseania. Free West Papua. Next, siapa? Salah satu negara yang ikut dengan Palau untuk menyuarakan soal isu kisruh KKB di tahun 2016 silam itu adalah Tuvalu. Isu kemerdekaan yang saat itu digencarkan. Ini negara-negara kecil ya. Senang dengan Indonesia karena dianggap menghalangi kemerdekaan Papua Barat. Negara yang awalnya hanya dikenal dengan Kepulauan Ellis ini merupakan sebuah negara kepulauan yang letaknya berada di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. West Papuans are distinct people with Pacific roots. With their own... Tonga juga menyuarakan isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia. Negara yang memiliki 177 pulau dan beribu kota Nuku'alofa ini juga turut membela Papua Barat dan menyetujui kemerdekaannya dari Indonesia. Tapi kan kalau kita tinggal sini kan, dia punya poin-poin negara-negara kecil yang membenci Indonesia adalah semua daripada mereka adalah membela Papua untuk memiliki kemerdekaan sendiri. Tapi saya pun bingung kenapa Papua sekarang masih tidak maju gitu. Sorry. Negara yang secara harfiah diartikan sebagai negara bersahabat ini bahkan berani menyebut jika Indonesia sudah bersikap tidak adil dan meminta penyelidikan di Papua segera dilakukan. United Nations has a duty to closely follow up. Negara yang satu ini juga dikabarkan sangat membenci Indonesia. Terletak di Kepulauan Pasifik dan berdekatan dengan Australia, Vanuatu turut menjadi pelopor kemerdekaan Papua Barat. Diplomat Indonesia Silviani Pasaribu bahkan menuduh Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat terhadap Indonesia. Vanuatu juga kerap mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat, dan hampir setiap tahun Vanuatu menyinggung soal isu pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Papua Barat dalam sidang PBB.
Seperti pada sidang tahun PBB di 2021, Perdana Menteri Vanuatu, Lohman, bahkan meminta PBB untuk turun langsung dan mengunjungi Papua untuk menilai secara independen dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana. To allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. Nauru juga Nauru. masuk dalam Semua daftar negara-negara yang kecil ya? membenci Indonesia. Padahal jika dibandingkan dengan Indonesia, bisa dibilang Nauru tidak ada apa-apanya. Soalnya negara kecil yang terletak di Kepulauan Pasifik ini sudah Tapi jatuh guys, siap. miskin sejak tahun. Ini menurut saya ya, minta maaf kalau salah. Kenapa negara-negara kecil ni dia sangat menentang Indonesia untuk keadilan Papua? Mungkin mereka ini disupport oleh negara-negara besar di luar sana macam Amerika, Eropah ataupun Australia. Makanya di situ. Tapi Indonesia di sini walaupun dia ditentang, tapi dia tetap dengan negara yang berdaulat. Itu antara yang dikagumi ya. Tahun 2001 silam. Saat itu tambang fosfat di negara mereka habis tidak bersisa. Namun lagi-lagi karena kisruh yang terjadi di Papua Barat, Nauru juga turut membenci Indonesia dan menganggap Indonesia sama sekali tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap keamanan salah satu provinsinya ini. Mereka juga menggaungkan isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Indonesia dan menjadi garda terdepan untuk membela Papua Barat sampai mengawal kemerdekaannya ke depan. Nauru is deeply concerned regarding the situation in West Papua. Kepulauan Solomon juga masuk dalam daftar Semua negara kepulauan- yang membenci kepulauan Indonesia yang karena memang Papua jauh Barat. daripada Negara yang terletak di timur Asia Papua Tenggara. Nugini ini juga mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk menghentikan masalah di sana. Namun di balik itu semua, Kepulauan Solomon juga belum bisa dipastikan benar-benar damai. Kepulauan Solomon juga tidak terlepas dari kisruh sejarah yang masih sering terjadi hingga saat ini. Bahkan ketegangan antar pulau-pulau dan kekerasan politik masih mewarnai sejak tahun 1978. Take active steps to address the plight of the peoples of West Papua. Beda kasus dengan negara Myanmar. lainnya. Myanmar Oh. justru diduga turut menjadi negara yang membenci Indonesia karena Indonesia mengangkat kasus Rohingya di forum PBB. Mengingat negara kita memang menerima pengungsi Rohingya. Padahal di Myanmar juga terjadi kasus perang saudara yang mirip dengan kasus Papua Barat. Pertempuran militer dengan warga sipil juga terjadi dan mengakibatkan korban yang berjatuhan. Bahkan pertempuran yang terjadi antar pemuda Myanmar dengan militer sudah menyebar hingga ke perkotaan. Masalah yang terjadi karena isu politik ini pun semakin memanas setelah junta menguasai Myanmar dan sudah menewaskan setidaknya 12.000 jiwa. Jumlah ini pun diperkirakan akan terus bertambah mengingat konflik yang juga belum reda. Tapi guys, kalau kita lihat di sini ya, dia seperti negara-negara kecil yang mengatur dunia internasional. Dan ya, sebenarnya sangat-sangat susah ya untuk negara kecil ni menentang sesuatu yang sebenarnya positif, tapi mau melibatkan negara luar ataupun negara-negara Amerika atau Australia itu sangat-sangat Israel juga turut mengecam Israel, Indonesia karena sangat memihak Palestina atas kasus konfliknya dengan Israel yang hingga kini sudah merenggut banyak korban. Indonesia juga turut menyuarakan kemerdekaan atas Palestina dan mengecam Israel untuk menghentikan serangannya. Aksi-aksi yang dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina pun sangat dibenci oleh Israel. Amerika Serikat bahkan mempengaruhi nyata lah ya. Indonesia dengan iming-iming dana 28 triliun rupiah supaya Indonesia mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Oh. Tapi Indonesia sudah memberikan pesan tegas kepada dunia dan masih mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di sisi lain, Israel justru merasa terancam dengan adanya organisasi itu, hingga membuat Israel tidak ada alasan lain untuk senang dengan Indonesia. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina. pakai uang ya. Sering terlibat isu perebutan pulau, Indonesia dan Australia juga ternyata tidak akur dari segi penerapan hukum. Ya, penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkoba bahkan yang berasal dari negara lain dan masuk ke Indonesia, tak terkecuali Australia. Hal ini membuat Australia membenci Indonesia dan menyampaikan protesnya atas kebijakan itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga pernah menyampaikan kekecewaannya pada Indonesia karena Indonesia mengurangi masa tahanan pelaku bom Bali 20 tahun yang lalu, Omar Patek. Peristiwa yang menyebabkan 202 orang meninggal dunia ternyata masih menjadi perhatian besar pemerintah Australia. Mereka menganggap pengurangan masa kurungan hanya melukai keluarga korban. Albanese juga mengecam Omar Patek dan menganggapnya tidak layak mendapat So guys, begitulah ya beberapa negara yang memberikan pandangan negatif untuk Indonesia, dan malahan semua negara, kesemua di situ adalah negara-negara kecil. Dan kalau kita lihat sendiri ya, negara-negara tersebut sebenarnya tidak pernah disentuh oleh Indonesia, mau soal politik ataupun ekonomi. Tapi tetap ada kecemburuan daripada negara-negara luar untuk Indonesia sendiri. Anyway guys, ya yang kita harapkan dari sini semoga masalah-masalah begini tidak mempengaruhi kedaulatan Indonesia, dan tetap semangat untuk membantu negara-negara yang memerlukan. Anyway guys, terima kasih klik video ini. Kalau ada rezeki kita jumpa di next video macam biasa guys. Assalamualaikum. Thank you. I love you. Bye bye.